Tetapi ada hal yang masih menurut saya masih mengganjal atau mengganggu saya sebagai orang Flores, adalah bahwa orang Flores walaupun memelihara anjing sebagai binatang peliharaan, sebagai teman, sebagai sahabat yang sangat berkontribusi untuk kehidupan mereka, tapi orang Flores tuh masih makan daging anjing. Ini menurut saya pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang anjing dalam konteks masyarakat Flores. Jadi masyarakat Flores, terutama sebelum wabah rabies berkembang di Flores tahun 90-an, awal 2000-an, hampir semua orang Flores itu memelihara anjing. Jadi hampir di setiap rumah ada anjing. Nah, hari ini memang tidak semua rumah punya anjing, tapi ada beberapa rumah yang memiliki anjing, dan biasanya anjing itu diwajibkan oleh pemerintah harus divaksin. Nah, di rumah saya kami punya 2 ekor anjing. Anjing yang pertama bernama Marx, yang kedua bernama Lenin. Jadi 2 anjing ini adalah anjing jantan. Nah, ini bagian dari tradisi orang Flores bahwa setiap rumah harus memiliki anjing, dan memelihara anjing itu adalah bagian dari kebudayaan orang Flores. Nah, karena itu saya ingin menjelaskan beberapa fungsi anjing dalam masyarakat Flores. Pertama, anjing itu adalah penjaga rumah. Jadi orang memelihara anjing agar anjing itu bisa menjaga rumah. Dan sekira fungsi anjing yang seperti ini itu juga berlaku di hampir semua kebudayaan ya. Tapi ada juga orang yang memelihara anjing bukan untuk menjaga rumah, tapi untuk senang-senang atau ingin memiliki sahabat. Misalnya orang-orang barat atau orang-orang di Australia yang saya lihat, ya mereka memelihara anjing untuk senang-senang dan sekaligus menjadikan anjing sebagai sahabat mereka. Nah, kalau di Flores ya fungsi pertama itu memelihara anjing agar anjing itu bisa menjadi penjaga rumah. Yang kedua, fungsi anjing itu adalah bahwa anjing itu bisa berfungsi untuk menjaga kebun. Nah, jadi hampir semua petani memiliki anjing ya, karena anjing itu bisa menjaga kebun. Jadi ada kebun-kebun yang kadang-kadang pada malam hari babi hutan bisa masuk kebun atau binatang yang lain masuk ke kebun, maka anjing itu berfungsi sebagai binatang yang menjaga atau polisi kebun. Jadi dia menjaga kebun. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, anjing itu bisa menjadi sahabat manusia. Jadi orang kalau jalan-jalan kemana-mana, apalagi jalan di tempat yang jauh atau yang jalan di hutan, mereka biasa selalu membawa anjing. Kenapa? Karena anjing bisa punya insting yang mendeteksi bahaya tertentu atau musuh. Jadi mereka cenderung membawa anjing. Dan juga kadang-kadang orang Flores berpikir bahwa anjing itu bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia, misalnya roh halus atau setan atau apa saja. Jadi anjing itu bisa punya kemampuan untuk melihat itu, maka mereka cenderung membawa anjing ketika mereka melakukan perjalanan jauh, misalnya ke tempat angker atau ke hutan yang lebat. Ya, mereka biasanya membawa dengan anjing mereka. Lalu juga seperti yang saya bilang tadi, di rumah mereka memelihara anjing juga salah satu untuk menjaga rumah. Ya, selain menjaga rumah dari pencuri, tapi juga ada kepercayaan orang menjaga rumah dari roh-roh jahat yang mungkin datang ke rumah ingin mengganggu anggota di dalam rumah. Nah, fungsi yang kemudian yang keempat itu anjing itu bisa difungsikan sebagai binatang buruan. Nah, ada orang-orang Flores yang punya kemauan atau bakat atau minat berburu ya. Jadi mereka biasanya membawa anjing. Lalu apa yang mereka buru kalau di Flores? Ya, ada macam-macam. Bisa mereka berburu rusa, berburu babi hutan, berburu tikus, berburu kera, babi landak. Ya, banyak macam buruan ya di Flores. Bahkan di kebudayaan Nagekeot, terutama di Boawae, di tempat di mana saya tinggal, itu ada tradisi berburu. Jadi berburu secara adat. Jadi semua masyarakat di Boawae
dalam waktu tertentu dikumpulkan untuk melakukan ritus berburu atau kebudayaan berburu itu. Dan hasil buruan itu nanti dikumpulkan secara bersama-sama di suatu tempat yang disebut dengan loka, lalu baru dibagikan kepada semua anggota yang berburu, yang adalah masyarakat tertentu yang melakukan aktivitas berburu itu. Dan anjing itu adalah binatang yang dipelihara dengan fungsi untuk membantu ritual adat atau aktivitas atau seremoni adat berburu itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kurang lebih ada 4 fungsi anjing dalam masyarakat Flores. Tetapi ada hal yang masih menurut saya masih mengganjal atau mengganggu saya sebagai orang Flores, adalah bahwa orang Flores walaupun memelihara anjing sebagai binatang peliharaan, sebagai teman, sebagai sahabat yang sangat berkontribusi untuk kehidupan mereka, tapi orang Flores tuh masih makan daging anjing. Ini menurut saya salah satu kebudayaan yang kurang bagus ya, karena anjing tuh seperti sahabat atau anggota keluarga, tapi kita tega ya makan anjing, apalagi anjing yang kita pelihara tiap hari, yang tiap hari sama-sama menemani kita, menjaga rumah kita, menjaga kebun kita, menjaga berbagai macam barang-barang berharga dari diri kita ya, mulai dari diri kita sampai rumah kita, sampai kebun kita dan lain sebagainya. Tapi kita tega masih mau makan anjing. Jadi ini saya pikir salah satu kebiasaan atau kebudayaan yang mungkin suatu saat harus dirubah ya, karena anjing itu sahabat. Kita tidak boleh makan anjing, tidak boleh makan anjing. Kalau kita makan anjing ya sama seperti kita makan sahabat sendiri. Nah, kalau di Flores ya orang punya anggapan bahwa anjing itu punya memiliki atau bisa menghasilkan daging yang enak. Jadi ini menurut saya perlu dirubah ya. Saya sudah lama tidak makan anjing ya, karena saya merasa bersalah kalau saya makan anjing. Ada orang Norwegia teman saya, dia bilang kenapa orang Flores makan anjing, padahal anjing sudah banyak menemani mereka. Apalagi menurut mereka daging anjing itu kan banyak tulangnya, jadi tidak pantas anjing itu dimakan. Jadi mereka bilang seperti ini, in Europe dog is nice, but in Flores dog is delicious. Jadi ini adalah satu ungkapan yang menurut saya adalah sebuah ya sindiran dan juga tamparan untuk orang-orang Flores. Ya saya kira itu saja penjelasan saya tentang anjing ya di Flores. Dan saya ingin tradisi orang Flores memelihara anjing itu tetap dipelihara, tetap dijaga, tetap dikembangkan terus-menerus, diwariskan terus-menerus, tetapi dengan tanda kutip, kita harus lebih menjaga anjing ya, karena anjing sudah menjaga kita. Cara kita menjaga anjing adalah merawat mereka dengan baik, seperti saya tadi memberi mereka makan, tapi juga tidak boleh menjadikan mereka sebagai pangan kita, karena mereka adalah sahabat kita. Saya kira itu saja. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi Anda sekalian. Oke, terima kasih. Semoga saja Anda terhibur, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.